Di tengah masyarakat muslim khususnya di Indonesia, sering kita temukan ajaran sifat 20 yang biasanya dipelajari di pesantren-pesantren tradisional atau dalam majelis kalangan Asy'ariyah Maturidiyah. Pertanyaan penting itu muncul teman-teman, apakah orang awam boleh atau bahkan perlu belajar sifat 20? Untuk menjawab hal ini kita perlu memahami siapa itu orang awam, apa yang dimaksud dengan sifat 20, apa hukum mempelajarinya, bagaimana sikap yang benar bagi orang awam dalam masalah ini. Maka bagi teman-teman yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Priadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang bolehkah orang awam belajar sifat 20. Tak juga. Ini pun ini pembahasan kita kena bawa hari lain lah, bahasan dia panjang. Cuma ringkasnya itu nak cerita lain hari. Tentang sifat 20. Asas-asas sifat 20 ni untuk orang awam belajar, dia bagus. Ringkaskan sifat Tuhan kepada wujud. Tuhan tu wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, irada, ilm, hayat, sama', basar. Ini bagus untuk ajarkan kepada orang awam. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, ini semua bagus. Tapi perbahasan detail di sebalik tu dia sangat complicated dan kebanyakan orang awam tak faham pun. Apa yang dimaksudkan dengan sama'? Yang dimaksudkan dengan sama' adalah sifatun azatiyah, sifat yang pada zat, bukannya perbuatan. Kebanyakan orang awam tak faham begitulah. Mukhalafatuhu lil hawadis. Apa maksud mukhalafatuhu lil hawadis? Artinya tak sama langsung dengan makhluk, tidaklah terbina daripada jauhar dan arat. Ini orang awam tak. Majoriti orang awam tak ambil tahu kot. Cuma untuk asal-asalnya nak tahu Tuhan kita, dia mendengar, dia maha mendengar, maha melihat, ada sifat kalam, itu boleh lah. Itu tak ada masalah. Bahasan itu. Teman-teman, siapa itu yang dimaksud dengan orang awam? Orang awam adalah kaum muslimin yang tidak mendalami ilmu agama secara khusus, melainkan hanya beribadah sesuai tuntunan umum dan mengikuti penjelasan para ustadz, kiai. Adapun ciri-ciri orang awam dalam akidah itu seperti tidak tahu dalil-dalil detail dari Al-Quran dan hadis, beriman secara sederhana seperti percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir, mengucapkan syahadat dengan yakin tanpa perdebatan filosofis. Artinya akidah orang awam cukup dengan iman yang lurus dan ikhlas kepada Allah tanpa harus memahami teori-teori yang rumit. Terus apa itu sifat 20? Sifat 20 adalah susunan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dirumuskan oleh ulama kalangan Asy'ariyah Maturidiyah yang kemudian hari dipopulerkan dalam bentuk hafalan untuk murid-murid di pesantren. Secara garis besar isinya adalah 4 sifat wajib seperti wujud, qidam, baqa', mukhalafatul lil hawadis, lalu 7 sifat ma'ani, qudrah, irada, ilmu, hayat, sama', basar, qalam, lalu 7 sifat ma'nawiyah berhubungan dengan sifat ma'ani, dan 2 sifat salbiyah tambahan wahdaniyah, qiyamuhu binafsihi. Meskipun tujuannya baik, yaitu untuk mengenalkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, penyusunan sifat 20 itu lebih bersifat teknis, metodologi hasil kajian ilmu kalam, bukan susunan yang berasal langsung dari Al-Quran ataupun hadis dengan cara seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana akidah orang awam menurut ulama salaf? Akidah yang sah bagi orang awam adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mensifati dirinya. Di dalam Al-Quran, mengimani sabda Rasulullah SAW tanpa menolak, tanpa takwil.
tidak memberatkan diri dengan istilah-istilah filsafat ataupun logika yang rumit. Contoh akidah orang awam yang sebenarnya yaitu saya beriman bahwa Allah ada, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah berbicara dengan cara yang sesuai dengan keagungannya, Allah bersemayam di atas aras dan tidak serupa dengan makhluk. Itulah akidah yang lurus tanpa harus menghafalkan 20 sifat dengan istilah-istilah teknis, teman-teman. Lalu bolehkah orang awam belajar sifat 20? Disinilah muncul perbedaan pandangan, teman-teman. Pendapat ulama Asy'ariyah, mereka menganjurkan orang awam untuk belajar sifat 20 agar tauhidnya lebih kokoh dan tidak mudah digoyahkan oleh aliran-aliran sesat. Mereka menganggap sifat 20 adalah ilmu dasar akidah yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Adapun pendapat ulama salaf dan al-sunnah wal jamaah dalam arti manhaj salaf, mereka tidak mewajibkan, bahkan tidak perlu bagi orang awam untuk belajar sifat 20. Cukup bagi mereka beriman kepada Allah dengan dalil-dalil yang mudah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sifat 20 justru berpotensi membingungkan orang awam karena penuh dengan istilah filsafat, semisal qidam, baqa, mukhalafatul lil hadis. Sebagian ulama bahkan menegaskan, mengajarkan filsafat akidah kepada orang awam bisa merusak fitrah iman mereka. Perlu kita ketahui, teman-teman, jika orang awam dipaksa mempelajari sifat 20, maka beberapa masalah itu bisa timbul. Itu seperti kesulitan memahami istilah asing, bisa membuat mereka salah paham, terjebak kepada hafalan tanpa pemahaman, lalu sekedar hafal tapi tidak tahu maknanya, menimbulkan perdebatan yang tidak perlu. Awam jadi bingung dengan filsafat dan mengaburkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta akidah yang sederhana malah diganti dengan kerumitan logika. Jalan keluar dari permasalahan ini, teman-teman, adalah orang awam tidak dilarang untuk belajar sifat 20 jika memang ingin mengetahui dan mampu memahaminya. Namun tidak wajib dan bukan syarat-sahnya iman. Yang paling utama bagi orang awam adalah iman yang sederhana, ikhlas, dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, orang awam tidak wajib belajar sifat 20. Cukup bagi mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sederhana. Allah itu ada, Allah Maha Esa, tidak serupa dengan makhluknya, dan memiliki sifat kesempurnaan yang Dia tetapkan bagi dirinya. Jika ingin belajar, boleh saja, teman-teman, tetapi harus dengan guru yang tepat dan dengan penjelasan yang mudah, bukan hanya sekedar hafalan filosofis. Yang terpenting bagi orang awam adalah menjaga tauhid yang murni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan terjebak ke dalam kerumitan logika kalam. Intinya apa sih, teman-teman? Orang awam sah-sah saja kalau mau belajar sifat 20, tetapi mereka tidak butuh dan tidak wajib untuk menghafalnya. Akidah yang benar cukup dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Allah firmankan dan Rasul-Nya sabdakan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.